Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to explain okay, the first topic of the mathematical engineering topic is the ordinary differential equation atau kita sebut dengan persamaan diferensial. Dalam topik ini, in this topic, the first is introduction of modeling. Pertama akan saya perkenalkan bagaimana apa itu modeling itu, kemudian and then we talk about the notation and order, concept of solution, di mana solusi tersebut terdapat dua solusi. There is two concept of solution. The first is direct integration and the second is the Laplace transform. And the third is the verification of solution. This is our first topic at here. Then the second topic is the separable of ODE or ordinary differential equation atau kita sebut persamaan diferensial separable. The third is the exact ODE atau persamaan diferensial exact. And the last topic of our engineering mathematics is the second order of ODE. So the first we talk about how about the modeling. Why we use the ODE or ordinary differential equation atau mengapa kita menggunakan persamaan diferensial untuk modeling? If we want to solve the engineering problem, jika kita ingin menyelesaikan permasalahan engineering, that usually physical nature or physical phenomena, yang biasanya adalah fenomena fisik atau fisika, yang pertama kali kita lakukan adalah memformulasikan. So we must be express the physical nature or the physical phenomena using the mathematical expression in the term seperti variabelnya, the function, fungsinya, and the equation. So we call this process that we express the mathematical expression from the physical nature or the physical phenomena. Jadi ketika kita mengekspresikan sebuah physical fenomena atau physical kegiatan atau kejadian fisika ke dalam matematika, it's called mathematical modeling. Itu disebut sebagai modeling matematika. But why ordinary differential equation? Tapi mengapa harus persamaan diferensial? Harus differential equation. Did you remember this? Apakah kalian mengingat bahwa mengingat ini beberapa persamaan? Did you remember this equation? The first is V equal to X over T or A equal to V over T. Apakah kalian mengingat bahwa V sama dengan X per T atau A sama dengan V per T? Oh great, you remember this. Kalian mengingat itu. Apa yang disebut V equal to X over T? Apa yang disebut V sama dengan X per T? Great answer. This is the velocity equation. And then A equal V over T. What is this equation? Oh, great answer. This is the acceleration equation. Jadi kedua persamaan ini adalah persamaan kecepatan dan percepatan. But this is a constant assumption. Persamaan ini terjadi, ini hanya simplicity. Hanya penyederhanaan dengan asumsi konstan bahwa X berubah secara konstan, or X is the position change the constantly change, and then T is actually constantly change. Jadi persamaan ini
persamaan ini is the constant assumption, bahwa perubahan X itu constant and V constant. Actually, dalam keadaan sebenarnya X dan V di sini berubah tidak murni constant. Did you remember that we drive the motorcycle? We change the velocity of motorcycle constantly? Oh no, there is the some different changes between time and time. Kita merubah kecepatan dalam mengendarai sepeda motor itu juga tidak selalu konstan. Kita berubah tiap waktu. So actually, this equation from V equal to derivative of X over derivative of T, or dx over dt, or the acceleration equation is dv over dt. This equation is mean every change of the position over the every change of time, bahwa kecepatan itu adalah perubahan posisi di setiap perubahan waktu, atau the acceleration is the change of the velocity over the change of the time, bahwa percepatan itu adalah perubahan yang ada pada posisi dibagi dengan perubahan yang ada di waktu atau perubahan waktu, di setiap perubahan waktu. Dapat dilihat di sini menggunakan using the differential operator, bahwa pada persamaan ini menggunakan operator diferensial, or we say in bahasa is turunan, bahwa persamaan ini menggunakan operator atau operasi turunan. And the third, all this equation is have a relation between the second law of Newton's, the Newton second law. This is the motion law, bahwa semua persamaan ini berhubungan dengan hukum 2 Newton. So, do you remember the second law of Newton? Oh, great. Dalam hukum 2 Newton, the force is equal to mass point by acceleration, bahwa dalam hukum 2 Newton itu gaya sama dengan massa dikali percepatan. Setiap benda yang mempunyai massa dan mempunyai percepatan pasti ada gaya yang mempengaruhinya. Di sini dapat dilihat bahwa setiap fenomena fisik, in every physical system, if there is the mass and the acceleration, or the physical system that have the motion, we can model using the differential equation. So we can modeling the physical system using the ordinary differential equation. Jadi setiap fenomena fisik yang ada massa dan percepatannya, kemudian ada gayanya, kita dapat memodelkan dengan menggunakan persamaan differential equation. Mengapa? Why we can modeling using ordinary differential equation? But again with this equation, bahwa setiap percepatan sama dengan perubahan, setiap kecepatan
perubahan posisi terhadap waktu. Kemudian percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi kita dapat memodelkan A di sini, the acceleration in this second law motion of Newton using this equation. We can change this acceleration using the differential operation. Jadi kita dapat mengubah percepatan di sini menjadi bentuk model bentuk persamaan diferensial. Oke. Next. Some physical modeling. This is the falling stone. There is the G, the gravitation. That is the second, same as the acceleration of the earth movement. Yang pertama adalah ada sebuah bola jatuh. Di sini ada hubungannya dengan gravitasi, di mana gravitasi adalah percepatan atau turunan kedua dari posisi. Kalau kita lihat di sini bahwa percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan. Apabila kita turunkan lagi, maka percepatan adalah turunan kedua dari posisi, karena kecepatan adalah turunan pertama dari posisi. The second of concept modeling, the physical modeling, is the parachutist. Bahwa seorang yang melakukan parasut, sedang melakukan menggunakan parasut, itu ada fenomena percepatan juga di sini. V action, turunan pertama dari kecepatan. Jadi percepatan. Ini menggunakan hukum 2 Newton juga. Kemudian in the hydraulic phenomenon, in hydro phenomenon, this is the water flow ini adalah fenomena air mengalir dalam sebuah bejana. Jadi ini juga bisa dimodelkan, ada turunan pertama dari posisi H, posisi ketinggian. Dan ini adalah kecepatan. In the electrical phenomenon, this is the R, L, and C, resistor, inductor, and the capacitor. That is the second derivative of the current and the first derivative of the current. This is the sum concept modeling using the differential equation. So every physical system, if there is some movement in this physical system, so we can modeling using the differential equation. So what is the ODE? Apa itu persamaan differential equation? Itu sangat mudah sekali dijelaskan. It's easy to explain. Every mathematical expression or equation that using differential operator, that is the ODE. Setiap ekspresi matematika atau persamaan matematika yang menggunakan operasi turunan, so we call it the ODE, ordinary differential equation, atau persamaan diferensial. Where the notation of the ODE, we can write this: y action equal to 2y plus 4x. Salah satu contohnya adalah y aksen sama dengan 2y plus 4y. Ini adalah salah satu contoh notasi atau penulisan dari persamaan diferensial. The second example is dy, the derivative of y over dx terhadap x, turunan y terhadap x, equal to 3y plus 5. Or we can write
write this example using the dot. We call it x dot equal to dx over dt. Kita dapat menuliskannya menggunakan ekspresi dot atau titik, tidak selalu menggunakan action. Some controlling topic, control system topic, using this expression, using this notation, using x dot. In the control system expression, mathematical expression using x dot equal to dx over dt. Pada beberapa ekspresi di mata kuliah atau dunia control system, ekspresinya menggunakan ini x dot, dan ini sama dengan dx over dt, sama dengan dx turunan x terhadap dt. So if we write y dot, this is equal to dy over dt. Jadi kalau kita menulis y dot, itu sama dengan dy per dt. And then what is the difference with dy and dx and d over dx? Apa bedanya dy dan dx, dy per dx dan d per dx? Apa bedanya? Some example is dy over dx equal to 3y plus 5. And the differentiation with d 3y plus 5 d over dx. Apa bedanya dy per dx sama dengan 3y plus 5 dengan 3y plus 5 d per dx? Apa bedanya? So what's the difference? Oh, that's correct. That's the correct answer. Perbedaannya adalah ini menunjukkan hasil y turunan y terhadap x, hasilnya adalah 3y plus 5. Sedangkan yang ini adalah menunjukkan the operation process. Harus dilakukan, what we should do. Apa yang harus kita lakukan? Di sini adalah bentuk operasi, yaitu turunkan 3y plus 5 terhadap x. Ini adalah yang harus kita lakukan. Kita harus menurunkan 3y plus 5 terhadap x. Sedangkan yang ini adalah ekspresi hasil turunan. Hasil turunan y terhadap x adalah 3y plus 5. Sedangkan ini kita harus menurunkan 3y plus 5 terhadap x. Ini adalah bedanya notasi dari kedua bentuk ini. This is the differentiate of both notation. In the ordinary differential equation, there is the concept of solution. A function y equal to h is called a solution of y xn equal to k x over y, some function of x and y, on some open interval is defined and differentiable through some interval and is such that the equation become. What is mean? Apa maksudnya ini? Sebuah fungsi y sama dengan hx itu dikatakan sebuah solusi dari sebuah persamaan diferensial pada interval tertentu jika y sama dengan x dapat diturunkan dan menghasilkan turunan ini. Jadi y sama dengan x. Hx ini adalah solusi dari sebuah persamaan diferensial jika y sama dengan hx ini kalau diturunkan akan sama dengan ini. Ini adalah solusinya. Bagaimana cara mencari solusinya? How about the solution of the ODE? There is some solution
to find the solution of the ODE. The first is direct integration with some method, and the second is the Laplace transform. In this topic, we will talk about the direct integration method to find the solution of the ODE. So let's find out some example. The first example is find the solution of y action equal to O or 0.2 the exponential of 0.2 over t using direct integration. Cari solusi dari y aksen sama dengan 0,2 eksponensial dari 0,2t menggunakan integral secara langsung. Dari sini, from this example, this equation that we can express using dy over dt. So y action is equal to dy over dt equal to 0.2 exponential of 0.2t. Jadi dari ekspresi persamaan di atas dapat kita ubah menjadi bentuk dy per dt. So dy equal to 0.2 exponential 0.2t dx. Sorry, dt. This is not dx, dt. Sorry, dt. Then we can direct integration using the integration of dy equal to the integration of 0.2 exponential of 0.2t dx. We can find this integration in calculus actually, but I can help you to find out in our reference using in Advanced Engineering Mathematics of Erwin Krzyk, the 10th edition, at the first page, at the early page of this book. Nah, ini integral dari E pangkat AX sama dengan 1 per A E pangkat X plus C. Nah, dari sini, dari bentuk ini, bentuk integrasi ini, kita dapat menemukannya. Jadi turunan dy yaitu adalah y, then integration of this exponential term is 0.2 equal to 1 over 0.2 then a exponential of 0.2 t. This is not dx but dt, sorry. So this is the solution of this differential equation, or we can simplify as y equal to exponential of 0.2. If we integrated this solution, jika kita turunkan solusi ini, d dari E
0.2 T over dt. Jika kita menurunkan ini terhadap dt, it should be this. Itu harusnya menghasilkan persamaan ini. Nah, ini. Jika kita turunkan E, A, X, turunan sama dengan A-nya ke bawah, A-nya ke bawah. Nah, kalau kita cari di sini, kalau ini diturunkan, A-nya ke bawah, 0,2-nya ke depan. Jadi akan menghasilkan, so this differentiation will equal to this equation. This is the example of the solution of the ordinary differential equation. So your first assignment is describe what is the ODE with your own word in one paragraph. Jelaskan apa itu persamaan diferensial menggunakan kata-kata kalian sendiri dalam satu paragraf, satu tulisan paragraf. Kemudian, and then find the physical phenomenon in your location that can be modeled using the ordinary differential equation. Temukan fenomena fisika di sekitar Anda yang sekiranya dapat dimodelkan menggunakan persamaan diferensial. And then the third question is find the solution of y(xn) equal to 2x plus 4. Silakan cari solusi y(xn) equal to x plus 4. Cari solusi dari persamaan diferensial ini menggunakan differential direct integration. So this is the end of this session. I hope you do your assignment and submit your assignment to elmo.unm.ac.id. Have a nice day, and then assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.